Selamat pagi, yang saya hormati selaku Bapak Dosen Pengajar, Bapak Joko Suharyanto, SE MM CPOD. Saya, Ririn Oktaviani Putri dengan NIM 2502010100276 dari Program Studi Manajemen kelas MJ 107 pada mata kuliah Ekonomi Mikro. Di sini, saya akan mempresentasikan laporan analisis mengenai dinamika pasar pangan di ibu kota dengan judul Analisis Elastisitas dan Dinamika Harga Pangan. Studi kasus kenaikan harga daging sapi dan cabai di DKI Jakarta menjelang Hari Raya 2026. Pertama, mari kita bahas isu kenaikan harga. Memasuki tahun 2026, kita kembali berhadapan dengan fenomena klasik menjelang hari besar keagamaan, Imlek dan Ramadan, yaitu lonjakan harga bahan pokok. Isu ini bukan sekedar fluktuasi musiman, melainkan refleksi kompleksitas sistem ekonomi mikro di lapangan. Jika tidak ditangani, hal ini memicu kekhawatiran serius terhadap penurunan daya beli masyarakat dan potensi kelangkaan atau shortage di pasar tradisional. Berikut faktor pendorong. Ada 3 faktor utama yang menyebabkan kondisi ini terjadi. Yang pertama, permintaan agregat yang meningkat. Perayaan Imlek dan Ramadan secara signifikan mendorong konsumsi rumah tangga, sehingga kurva permintaan bergeser ke kanan. Yang kedua, kendala sisi penawaran. Hambatan seperti faktor cuaca, masalah distribusi, hingga spekulasi pasar menyebabkan kurva penawaran bergeser ke kiri. Yang terakhir, inefisiensi rantai pasok. Panjangnya jalur distribusi dan tingginya biaya logistik menambah beban harga di tingkat konsumen akhir. Selanjutnya, analisis teori ekonomi mikro. Secara teoritis, kita harus memahami bahwa bahan pokok memiliki permintaan yang inelastis. Artinya, meskipun harga naik tajam, konsumen tetap membelinya karena merupakan kebutuhan dasar, yang sayangnya justru memperparah dampak kenaikan harga tersebut. Berikut saya sajikan grafik pergeseran permintaan dan kenaikan harga pangan. Berdasarkan grafik yang saya sajikan, dapat dilihat hukum permintaan dan penawaran bekerja secara nyata. Pada titik awal, keseimbangan berada pada P1. Namun, lonjakan musiman menggeser kurva permintaan ke D1, sementara penawaran tetap. Hasilnya, harga terdorong naik ke titik P2, di mana per 3 Februari 2026, harga daging sapi mencapai angka Rp140.000 per kilogram. Kondisi ini menyebabkan surplus konsumen menurun tajam. Berikut dampak terhadap pelaku ekonomi. Kenaikan ini menciptakan efek domino bagi pelaku ekonomi. Yang pertama, konsumen. Konsumen mengalami penurunan daya beli secara langsung, terutama kelompok berpenghasilan rendah dan menengah yang menyebabkan pergeseran preferensi konsumsi. Yang kedua, produsen. Produsen menghadapi dilema dalam menyesuaikan harga jual agar tetap kompetitif, namun mereka tidak merugi. Yang ketiga ada pemerintah. Pemerintah menghadapi tantangan inflasi, yang jika tidak terkendali dapat mengikis kepercayaan publik dan menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Sebagai solusi, saya merekomendasikan 3 langkah strategis. Yang pertama, operasi pasar atau intervensi supply, yaitu melalui bulog atau food station untuk menambah pasokan dan menggeser kurva penawaran kembali ke kanan, sehingga harga dapat turun kembali ke titik keseimbangan yang wajar. Yang kedua, kebijakan harga atap atau selling price, yaitu menetapkan harga eceran tertinggi atau HET untuk komoditas tertentu guna melindungi konsumen dari eksploitasi harga oleh spekulan. Yang ketiga, subsidi transportasi. Mengingat faktor cuaca dan banjir sering menjadi penyebab kenaikan harga cabai, pemerintah dapat memberikan subsidi transportasi logistik atau biaya angkut pangan
Dengan begitu dapat menurunkan biaya marginal atau marginal cost produsen, sehingga harga di tingkat output dapat ditekan tanpa merugikan petani. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa gejolak harga pangan di Jakarta menjelang Hari Raya Imlek dan Ramadan 2026 adalah dampak alami dari lonjakan permintaan musiman yang tidak dibarengi dengan elastisitas penawaran yang memadai. Secara ekonomi mikro, kondisi ini menunjukkan bahwa komoditas daging dan cabai menjadi barang dengan permintaan inelastis karena tetap diburu masyarakat demi kebutuhan tradisi meskipun harganya melambung tinggi. Akibatnya, daya beli masyarakat menurun dan tekanan inflasi daerah meningkat, sehingga diperlukan intervensi pemerintah yang cepat dan tepat untuk mengembalikan stabilitas harga. Referensi data ini saya ambil dari laporan Tribun News tertanggal 3 Februari 2026, yaitu artikel yang ditulis oleh Muhammad Alfian Faka dan diedit oleh Sri Juliati. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.